Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi ulumihi. Wafatu Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lamma ihtudira Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, ja'at Aisyah radhiyallahu anha fatamassalat bihadzal bait. La'amruka ma yubni as-sara'u 'anil fata idza hasrajat yawman wa dhaqa biha as-sadru. Fakashafa an wajhihi wa qala laisa kaza walakin quli wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Unzuru sawbayya hazain faghsiluhuma wa kaffinuni fihima fa innal hayya ilal jadid ahwaju minal mayyit. Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha inda mautih wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhi rabi'ul yatama ismatun lil aramili. Faqala Abu Bakrin dzaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dakhalu alaihi faqalu ala tad'u lana ala nad'u laka tabiban yanzuru ilaik qala qad nazara ilayya tabibi wa qala inni fa'alun lima urid. ودخل عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يعوده فقال يا أبا بكر أوصنا فقال إن الله فاتح عليكم الدنيا فلا تأخذن منها إلا بلاغا واعلم أن من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفرن الله في ذمته فيكبك في النار على وجهك إلى آخره. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi ulumih. Wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq sebagaimana kita ketahui adalah merupakan khalifah yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu adalah panggilan beliau. Nama beliau adalah Abdullah. Gelar beliau banyak, antara lain As-Siddiq. Ada gelarnya Al-Atiq. Digelar As-Siddiq karena beliau ini orang yang pertama mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Sehingga As-Siddiq digelar. Kenapa beliau digelar Al-Atiq? Atiq itu artinya orang yang dibebaskan. Karena Rasulullah SAW menyebut beliau Atiqullah minan nar. Abu Bakar adalah orang yang dibebaskan Allah dari neraka. Sehingga digelar Al-Atiq. Ada gelar lagi As-Sahib fil Ghar. Sahabat di dalam gua. Waktu hijrah ke Madinah, Abu Bakar dan Nabi berada dalam gua di Jabal Sur. Nah, As-Sahib fil Ghar. Banyak gelar-gelar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mendekati wafat, maka Aisyah radhiyallahu anha datang. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar Siddiq. Lalu Aisyah membuat perumpamaan dengan bait syair ini. La umruka atau la amruka ma yughni sara anil fata idza hasrajat yauman wa dhaqa biha sadru. Artinya, demi umurmu tidaklah kekayaan itu mengayakkan seorang pemuda ketika nyawanya akan keluar pada suatu hari dan sempitlah dada karenanya. Tidaklah bisa kekayaan itu
menghalangi akan datangnya kematian. Nah, kayak apapun kayaknya seseorang, kalau sudah sampai ajal, kekayaannya kadang akan bisa menunda kematian itu. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu membuka mukanya dan berkata, tidaklah demikian, tetapi katakanlah, wajaat sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Surat Qaf. Artinya, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Lihatlah kepada dua pakaianku ini, maka cucilah keduanya, dan kapanilah aku pada keduanya. Sesungguhnya orang yang hidup itu lebih memerlukan pada yang baru daripada orang yang mati. Nah, jadi Abu Bakar berpendapat bahwa untuk kain kafan itu cukup kain yang sudah dipakai, dan kain yang jangan mahal, karena orang yang hidup lebih memerlukan itu daripada orang yang mati. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu akan wafat, Aisyah berkata, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi rabi'ul yatama ismatun lil aramil. Wa abyadu yustasqal ghamamu tulisannya, biwajhihi rabi'ul yatama ismatun lil aramil. Artinya, yang putih yang diharapkan turun hujan dengan wajahnya. Nah, itu artinya macam itu. Yang putih yang diharapkan turun hujan dengannya. Musim bunga anak-anak yatim, artinya penyantun anak-anak yatim, serta pemelihara bagi janda-janda. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ujar Abu Bakar, wahai Aisyah, demikian itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah, bukan aku. Orang yang putih yang diharapkan turun hujan dengan wajahnya, penyantun anak-anak yatim, pembela, pemelihara orang-orang janda, itu Rasulullah, bukan aku, ujar Abu Bakar. Ini syair diucapkan oleh Abu Talib radhiyallahu Abu Talib, abahnya Imam Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Waktu di zaman jahiliyah terjadi kemarau panjang di Makkah. Kemarau beberapa tahun kada ada hujan. Lalu orang-orang Quraisy sepakat untuk minta hujan kepada Allah. Orang Quraisy itu Tuhannya Allah. Berhala itu dikatakannya sebagai perantara kepada Allah. Nah, itu yang salahnya orang-orang jahiliyah itu, Tuhan Allah, berhala dijadikan perantara yang mendekatkan diri kami kepada Allah, ujarnya. Kalau Tuhannya Allah, orang Quraisy itu, orang-orang jahiliyah. Nah, begitu musim kemarau panjang, lalu mereka sepakat untuk minta hujan kepada Allah, berkumpul di sekitar Ka'bah itu. Nah, Abu Talib ini membawa seorang anak yang masih halus, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Talib menuntun lawan Nabi kita. Nabi kita masih halus.
Lalu Abu Talib di situ berkata sebuah syair. Syairnya ya ini. Abu Talib berkata, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi rabi'ul yatama ismatun lil aramil. Ujar Abu Talib, ini orang yang putih yang diharapkan turun hujan dengannya. Ini orang akan menjadi pelindung anak-anak yatim dan pemelihara janda-janda. Nah, setelah Abu Talib mengucapkan itu, lalu mendung hari dan hujan. Nah, jadi ini syair adalah merupakan tawassul Abu Talib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abu Talib tuh Nabi kita masih halus sudah percaya bahwa ini orang adalah orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu Aisyah mengutarakan syair ini di hadapan Abu Bakar, ujar Abu Bakar, itu syair bukan untuk aku, itu syair untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka masuk kepada Abu Bakar radhiyallahu an, lalu mereka bertanya, apakah kami panggilkan seorang tabib yang melihat kepadamu? Nabiyan, wahai Abu Bakar, wahai Khalifah, engkau sakit, perlukah kami panggilkan tabib untuk memeriksa kesehatan engkau? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, tabibku telah melihat keadaanku. Dia berfirman, sesungguhnya aku berbuat menurut apa yang aku kehendaki. Ujar Abu Bakar, kada perlu memanggil tabib. Tabibku sudah ada dan tabibku sudah berkata, aku berbuat menurut apa yang aku kehendaki. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu masuk kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjenguknya. Lalu ia berkata, wahai Abu Bakar, berilah kami wasiat. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala membuka dunia atas kamu. Di zaman Rasulullah masih di tengah-tengah sahabat, itu ekonomi orang Islam, kaum muslimin itu di bawah, susah. Nah, setelah Rasulullah ini wafat, Khalifah Abu Bakar, Umar, itu kaum muslimin semakin kaya karena banyaknya mendapat harta-harta rampasan perang. Abu Bakar mengirim pasukan perang ke kampung Anok, menang, hartanya milik umat Islam. Abu Bakar mengirim pasukan perang untuk mengajak mereka masuk Islam, mereka kada mau, diperangi, menang, hartanya untuk kaum muslimin. Nah, akhirnya kaum muslimin mulai zaman Abu Bakar sudah mampu, sudah kaya. Abu Bakar berkata, sesungguhnya Allah telah membuka dunia atas kamu, maka janganlah kamu ambil daripadanya selain yang mencukupimu. Ketahuilah wahai Salman, bahwasanya orang yang mengerjakan salat subuh, maka ia dalam tanggungannya. Maka janganlah kamu melanggar Allah pada tanggungannya, niscaya dia akan menelungkupkanmu di neraka. Jadi wasiat Abu Bakar kepada Salman ada dua. Pertama, wasiatnya, jangan kau ambil dunia yang melebihi dari kecukupanmu. Pertama itu. Yang kedua, jangan ganggu, jangan sakiti orang yang sembahyang subuh. Karena orang yang sembahyang subuh itu adalah orang yang ditanggung, dijamin oleh Allah. Jangan hendak merusak jaminan Allah
maka engkau akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Berkaitan dengan ini hadis Nabi asalnya demikian. Abu Bakar ini hanya mengambil hadis Nabi bahwa orang yang sembahyang subuh itu orang yang dijamin oleh Allah. Dijamin. Kalau kita menyakiti orang itu, kita akan mendapatkan azab yang lebih daripada orang yang meninggalkan sembahyang zuhur. Jadi di zaman dahulu perampok-perampok, raja-raja yang zalim, kalau hendak menzalim seseorang, diperiksa dulu sembahyang subuh kada orang itu. Bila sembahyang subuh, perampok kada wani. Nah, perampok aja takutan dahulu sebelum sembahyang subuh, mengambil hartanya, menyakiti tubuhnya. Nah, raja-raja yang zalim dahulu pun demikian. Kalau hendak menzalim seseorang, tahu bahwa orang itu sembahyang subuh, bah kada wani dah. Karena itu orang dalam jaminan Allah. Bahwasanya orang yang mengerjakan salat subuh, maka ia dalam tanggungan Allah. Maka janganlah kamu melanggar Allah pada tanggungannya. Niscaya dia akan menelungkupkanmu di neraka. Jadi artinya kalau kita berbuat satu kezaliman kepada orang yang sembahyang subuh dibanding orang yang tidak sembahyang subuh, dosanya lebih besar kita berbuat zalim kepada orang yang sembahyang subuh. Kita menipu orang, menzalim orang. Yang satu ini orangnya sembahyang subuh, yang lainnya kada sembahyang subuh. Kita ambil duitnya 100.000 sama, tapi dosanya lebih besar orang yang sembahyang subuh itu diganggu, dizalimi daripada orang yang tidak sembahyang subuh. Ketika telah berat sakitnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan manusia menghendaki daripadanya agar menentukan ganti, ujar para sahabat, wahai Abu Bakar, kalau engkau wafat, siapa yang menggantikan engkau sebagai khalifah? Nah, tentukan siapa. Maka ia menentukan ganti kepada Umar radhiyallahu anhu. Ujar Abu Bakar, kalau aku wafat, menggantikanku ini adalah Umar bin Khattab. Lalu manusia berkata kepadanya, Abu Bakar, engkau menetapkan ganti atas kami orang yang kasar lagi keras kepala. Maka apa yang akan engkau katakan kepada Tuhanmu di akhirat nanti? Kalau engkau mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti, Umar sebagai pengganti, Umar itu orang yang keras. Bagaimana kami punya khalifah orang yang keras? Bagaimana engkau di hadapan Allah mempertanggungjawabkan mengangkat Umar sebagai pengganti? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, saya berkata, kalau ditanya oleh Allah kenapa engkau mengangkat Umar, saya telah menetapkan ganti atas para makhlukmu sebaik-baik makhlukmu. Nah, menurut ijtihad Abu Bakar, saat itu sahabat yang paling cocok untuk menduduki jabatan khalifah pengganti beliau adalah Umar bin Khattab. Kemudian ia mengutus seseorang kepada Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar datang, maka Abu Bakar berwasiat kepada Umar, sesungguhnya saya berwasiat kepadamu wahai Umar dengan satu wasiat. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mempunyai hak pada siang hari yang tidak diterima olehnya pada malam hari, dan bahwa Allah mempunyai hak di malam hari
yang tidak diterima olehnya di siang hari. Ada ibadah-ibadah yang Allah khususkan memperbuatnya di siang hari, yang tidak ia terima bila ibadah itu dilakukan di malam hari. Ada ibadah-ibadah yang Allah wajibkan di malam hari, Allah perintahkan di malam hari, tidak Allah terima kalau dilakukan di siang hari. Contohnya puasa. Puasa itu diwajibkan oleh Allah siang hari. Kalau kita puasa malam, tentu akan ditolak oleh Allah. Misal mulai maghrib puasa, karena subuh buka, nah itu ditolak oleh Allah. Karena Allah menentukan itu siang hari. Sembahyang tahajud. Tahajud itu sembahyang yang dilakukan sesudah tidur di malam hari. Karena ada tahajud siang hari. Dan bahwasanya Dia Allah tidak menerima perbuatan sunat sehingga amalan fardu ditunaikan. Allah tidak menerima amaliyah sunat kalau masih banyak hutang yang fardu. Sembahyang qadaan banyak lagi hutang. Sembahyang tarawih, tarawih kan sunat, mengqadha-qadhaan itu wajib. Allah kadang menerima tarawih kalau masih ada hutang-hutang fardu. Sembahyang qadhaan sunat masih banyak, sembahyang qadhaan fardu masih banyak, sembahyang duha, sembahyang witir, Allah kadang akan menerima kalau masih ada yang wajib yang belum ditunaikan. Puasa demikian pula, Allah tidak akan menerima puasa sunat kalau puasa fardu belum ditunaikan. Contohnya, orang ada ketinggalan puasa Ramadan, nah mengqadhanya itu hukumnya wajib. Wajib kan mengqadhanya. Sekarang lagi 3 hari masuk Ramadan berikutnya, maka ini ada hutang Ramadan dulu 3 hari. Sekarang sudah hidup 27 Sya'ban, 3 hari lagi habis, masuk puasa pulang. Nah, waktu yang 3 hari itu wajib dia gunakan untuk mengqadha. Kalaunya puasa sunat, kada akan diterima oleh Allah. Kada akan diterima oleh Allah. Nah itu, orang masih belum bayar zakat, zakatnya masih banyak hutang, banyak zakat yang belum dikeluarkannya, lalu inya bersedekah sunat, ditolak oleh Allah karena nang wajib belum ditunaikan. Jadi kada kawa dahulu hendak nang sembahyang tahajud, banyak qadhaan itu. Kada kawa hendak sembahyang hajat, kada kawa ditolak oleh Allah. Kada kawa hendak umpat sembahyang witir, kada kawa ditolak oleh Allah. Kalau masih ada qadhaan yang belum ditunaikan. Sehingga amalan fardu ditunaikan. Nah, ini pesan Abu Bakar kepada Umar waktu beliau hendak wafat itu. Dan sesungguhnya beratlah timbangan orang-orang yang berat timbangan mereka pada hari kiamat dengan mengikuti kebenaran di dunia, dan beratnya kebenaran atas mereka, dan hak bagi timbangan yang tidak diletakkan padanya selain dengan kebenaran bahwa ia berat. Timbangan kanan di akhirat itu akan berat apabila kita dalam dunia menjauhi perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang salah.
dan hanya saja ringan timbangan-timbangan orang yang ringan timbangan-timbangan mereka pada hari kiamat dengan sebab mengikuti kebatilan, dan ringannya kebatilan atas mereka, dan hak bagi timbangan yang tidak diletakkan padanya selain perbuatan yang batil adalah bahwa ia ringan. Orang yang banyak berbuat dosa tentu timbangan yang baik akan menjadi ringan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala, wahai Umar, menyebut penghuni surga dengan sebaik-baik amal mereka dan memaafkan kejelikan-kejelikan mereka. Maka berkatalah orang yang berkata, aku di bawah mereka dan aku tidak sampai ke tempat sampainya mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut penghuni neraka dengan sejelik-jelik amal perbuatan mereka dan menolak atas mereka amal yang baik yang mereka lakukan. Maka berkatalah orang yang berkata, aku lebih utama daripada mereka. Dan sesungguhnya Allah menyebutkan ayat rahmat dan ayat azab agar orang mukmin itu senang dan takut. Dan ia tidak melimparkan kedua tangannya, maksudnya tubuhnya, kepada kebinasaan, dan tidak menginginkan kepada Allah selain kebenaran. Maka kalau kamu, wahai Umar, memelihara wasiatku ini, maka tidak ada perkara yang gaib yang lebih kamu sukai daripada kematian. Kalau engkau pegang wasiatku ini, artinya engkau berjalan di jalan yang benar, maka perkara gaib yang paling kamu sukai adalah kematian. Nah, orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang sudah dalam golongan kekasih Allah, mereka akan menunggu-nunggu datangnya kematian itu. Dan tidak boleh tidak bagimu daripadanya kematian. Dan kalau kamu menyia-nyiakan wasiatku ini, engkau di jalan yang salah, engkau melanggar hukum Allah, maka tidak ada perkara yang gaib yang lebih kamu benci daripada kematian. Orang-orang yang durhaka kepada Allah, mereka paling takut dengan kematian, paling benci kepada kematian. Dan tidak boleh tidak bagimu daripadanya kematian, dan kamu tidak dapat melemahkannya kematian itu. Nah, itu nasihat Abu Bakar, wasiat Abu Bakar kepada Umar begitu beliau menunjuk Umar sebagai pengganti Abu Bakar. Sa'id ibnul Musayyib berkata, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu hampir meninggal dunia, maka beliau didatangi oleh orang banyak dari sahabat. Lalu mereka berkata, wahai Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekalilah kami, sangui kami artinya. Karena sesungguhnya kami melihat engkau bagi sesuatu yang ada pada engkau. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mengucapkan kalimat-kalimat ini kemudian ia meninggal dunia, maka Allah menjadikan ruhnya di ufuk yang nyata, al-ufukil mubin. Mereka bertanya, apakah itu al-ufukil mubin? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, tanah rata lagi halus di hadapan aras Allah, yang padanya ada taman-taman Allah, sungai-sungai dan pohon-pohon yang diliputi setiap hari oleh 100 rahmat. Maka barang siapa yang mengucapkan ucapan ini, maka Allah menjadikan ruhnya di tempat ini, yaitu ini amalan ini sangat bagus dibaca setiap hari, malam nggak siang nggak, ya paling kada sekali sehari. Amalan Abu Bakar Siddiq ini. Allahumma innaka btada'tal khalqa min ghairi hajatin bika ilaihim
thumma ja'altaha fariqaini, fariqan lin-na'imi wa fariqan lis-sa'ir, faj'alni lin-na'im wa la taj'alni lis-sa'ir. Allahumma innaka khalaqtal khalqa firaqa wa mayyaztahum qabla an takhluqahum faj'alta minhum syaqiyyan wa sa'idan wa ghawiyyan wa rasyida fala tusqini bima'asik. Allahumma innaka alimta ma taqsibu kullu nafsin qabla an takhluqaha fala mahisa laha mimma alimta faj'alni mimman tasta'miluhu bi ta'atik. Takhluqaha bacaannya tadi, qabla an takhluqaha fala mahisalaha mimma alimta faj'alni mimman tasta'miluhu bi ta'atik. Allahumma inna ahadan la yasha hatta tasha faj'al masyiataka an asha'a ma yuqarribuni ilaik. Allahumma innaka qaddarta harakatil ibad fala yataharraku syai'un illa biiznik faj'al harakati fi taqwak. Allahumma innaka khalaqtal khaira wasyarr wa ja'alta likulli wahidin minhum ma'amilan ya'malu bih faj'alni min khairil qismain. Allahumma innaka khalaqtal jannata wan nar wa ja'alta likulli wahidatin minhuma ahla faj'alni min sukkani jannatik. Allahumma innaka aradta biqaumin ad-dalala wa dayyaqta bihi sudurahum fashrah sadri lil iman wa zayyinhu fi qalbi. Allahumma innaka dabbartal umura wa ja'alta masiraha ilaika fa ahyini ba'dal mauti hayatan tayyibah wa qarribni ilaika zulfa. Allahumma man asbaha wa amsa thiqatuhu wa raja'uhu ghairuk fa anta thiqati wa raja'i wa la hawla wa la quwwata illa billah. Artinya doa ini, ya Allah, sesungguhnya Engkau memulai penciptaan dengan tanpa ada keperluan padamu kepada mereka. Allah menciptakan alam semesta ini, sedikit pun Allah kada ada keperluan kepada alam, kada ada keperluan, kada ada keuntungan. Allah ciptakan kita, sedikit pun Allah kada ada keuntungan yang kembali kepada Allah. Kemudian Engkau jadikan mereka menjadi dua golongan, satu golongan untuk surga dan satu golongan untuk neraka. Maka jadikanlah aku untuk surga dan janganlah Engkau jadikan aku untuk neraka. Faj'alni lin-na'im wa la taj'alni lis-sa'ir. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ciptakan makhluk menjadi beberapa golongan dan Engkau membidak-bidakkan mereka sebelum Engkau menciptakan mereka. Maka Engkau jadikan dari mereka orang yang celaka, orang yang beruntung, orang yang sesat, dan orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah Engkau celakakan aku dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang dikerjakan oleh setiap jiwa sebelum Engkau menciptakannya. Maka tidak ada tempat lari baginya dari apa yang Engkau ketahui. Maka jadikanlah aku dari orang yang Engkau gunakan untuk taat kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya seseorang tidak berkehendak sehingga Engkau berkehendak.
maka jadikanlah kehendakmu bahwa aku berkehendak kepada apa yang mendekatkanku kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menentukan gerakan-gerakan hamba, maka tidaklah bergerak sesuatu pun kecuali dengan izin-Mu. Maka jadikanlah gerakan-gerakanku dalam takwa kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan kebaikan dan kejahatan, dan Engkau jadikan bagi setiap satu dari keduanya orang yang mengerjakannya. Maka jadikanlah aku termasuk sebaik-baik di antara dua bahagian. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan surga dan neraka, dan Engkau jadikan bagi setiap satu dari keduanya akan penghuninya. Maka jadikanlah aku termasuk penghuni surga-Mu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menghendaki dengan suatu kaum akan kesesatan, dan Engkau sempitkan dada mereka karenanya. Maka lapangkanlah dadaku bagi iman, dan hiaskanlah iman di dalam hatiku. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengatur segala urusan, dan Engkau jadikan tempat kembalinya kepadamu. Maka hidupkanlah aku setelah mati dengan kehidupan yang baik, dan dekatkanlah aku kepadamu dengan sedekat-dekatnya. Ya Allah, barang siapa yang pagi-pagi dan sore-sore pegangannya dan harapannya selain Engkau, maka Engkau adalah peganganku dan harapanku. Tidak ada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah. Nah, itu doa Abu Bakar. Ini doa yang sangat luar biasa, yang menjadi amaliyah harian bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baik diamalkan juga, ini artinya dibaca malam atau siang. Nah, walaupun secara kalimat-kalimat kada paham artinya, tapi secara umum ya macam tadi sudah artinya tuh, nah, sudah cukup. Nah, lagi sekali dibaca anak Arab ini. Allahumma innaka ibtada'tal khalqa min ghairi hajatin bika ilaihim, thumma ja'altahum fariqan lin-na'im wa fariqan lis-sa'ir, faj'alni lin-na'im wa la taj'alni lis-sa'ir. Allahumma innaka khalaqtal khalqa firaqa wa mayyaztahum qabla an takhluqahum, faj'alta minhum syaqiyyan wa sa'idan wa ghawiyyan wa rasyidan, fala tusqini bima'asik. Allahumma innaka alimta ma taksibu kullu nafsin qabla an takhluqaha, fala mahisalaha mimma alimta, faj'alni mimman tasta'miluhu bi ta'atik. Allahumma inna ahadan la yasha hatta tasha, faj'al masyiataka an asya'a ma yuqarribuni ilaik. Allahumma innaka qaddarta harakatil ibad fala yataharraku syai'un illa biiznik, faj'al harakati fi taqwak. Allahumma innaka khalaqtal khaira wasyarra wa ja'alta likulli wahidin minhum amila ya'malu bihi, faj'alni min khairil qismain. Allahumma innaka khalaqtal jannata wan nara wa ja'alta likulli wahidatin minhuma ahla, faj'alni min sukkani jannatik. Allahumma innaka aradta biqaumin ad-dalala wa dayyaqta bihi sudurahum, fasrah sadril iman wa zayyinhu fi qalbi. Allahumma innaka dabbartal umur wa ja'alta masiraha ilaik, fa ahyini